Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selalu diawali dengan sedikit batuk teman-teman. Jumpa lagi dengan kami channel YouTube Kebun Zuhdan. Nah, teman-teman langsung bisa lihat ya, di depan saya ada tabulam pot jambu kristal putih, KP kristal putih teman-teman. Potnya 40, batangnya masih kecil lah, sejari telunjuk ya, tapi buahnya Masya Allah. Nah, ini kemarin ada burung-burungnya teman-teman, ada item-itemnya karena kita bungkus, ternyata ada minyaknya di dalam plastiknya ya, sehingga kita lepas dulu. Kita kalau hari libur kita segarkan di depan perumahan dekat pos satpam. Jadi hasilnya seperti ini, ada 1, 2, 3, 4, 5. Wow, jadi udah ada 5 ya. Kemudian belum tahu nih yang lainnya akan seperti apa ya. Jadi paling trik terlingan, kita panasin apa sih namanya ya, biar kena sinar matahari. Nah, kita apa sih namanya ya kita berjemur. Mirip burung aja teman-teman. Nah, kemudian seperti biasa ujung-ujungnya kita potek untuk menghambat pertumbuhan biar tidak terlalu cepat. Nah, ini juga kita potek ya, ini udah ada bakal bunganya. Jadi kemudian agar batang itu betul-betul, atau pohon itu betul-betul kuat gitu teman-teman. Ini sebenarnya terlalu jauh ya teman-teman ya, tapi nggak mengapa, ini juga terlalu jauh. Tapi keren sih, maksud saya di setiap bibit yang hampir berbarengan ya, hasilnya berbeda teman-teman ya. Ini yang mungkin masih menjadi misteri buat saya ya. Entah faktor media tanam, yang jelas memang paling berpengaruh adalah media tanam, kemudian sinar matahari, kemudian asupan nutrisi ya, entah itu air dan sebagainya. Belum juga mengenai adanya hama dan sebagainya ya. Nah, tapi tetap kita terus harus menjaga kualitas dari tanaman tersebut teman-teman. Saya pastikan 1, 2, 3, 4, 5 ini jadi semua. Nah, problemnya adalah nanti akan sebesar apa ini buahnya kalau dengan pohon sekecil ini menanggung beban hidup yang begitu banyak. Nah, ini ada lagi teman-teman, 6, ini ada lagi di situ 7, 8. Jadi yang udah berupa bentuknya buah itu ada 8. Kemudian yang masih pentil atau bunga berapa ya, mungkin lebih dari 10 teman-teman. Nah, ini kita potek 1 teman-teman, bukan tidak mungkin nanti kita potek 1 lagi, karena ini nggak mungkin menanggung beban yang terlalu berlebih. Nah, oke. Kemudian melanjutkan tentang kenapa kemudian bibit sama kemudian proses pertumbuhannya kok bisa berbeda, atau buahnya kok memang nggak bisa sama persis ya. Ibaratnya kalau kita punya anak ada 4 ya, rezekinya beda-beda gitu ya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, oke ya. Jadi treatmentnya nggak jauh, bahwa hukum asal jambu kristal, asal perbanyakannya oke, kemudian bibitnya juga oke, tidak mandul, kedepannya bagus gitu. Apalagi ditunjang dengan sentuhan dan perawatan. Nah, itu pasti akan menciptakan hasil yang lebih maksimal. Seperti itu teman-teman ya. Lalu kemudian bagaimana biar tidak rontok? Ya, apakah ada yang rontok? Yang rontok ada teman-teman. Nih 1 biasanya di bunga-bunga pertama, 2, 3, 4, 5. Kenapa kemudian rontok? Karena memang secara perakaran dia juga belum banyak, batang juga masih kecil. Ini ada 7. Jadi yang rontok pun ada. Kalaupun nggak ada, kita harus adakan ya. Maksudnya kita harus mandiri gitu ya, dirontokkan secara sendiri. Kita pilih-pilih mana yang harus kita pertahankan, mana yang harus kita buang gitu. Kalau seperti ini sebenarnya memang ini kita tarik-tarik teman-teman ya. Ini memang nggak ideal teman-teman, tapi ya kadang-kadang kita juga buat teori marketing ya, bahwa tampilan itu juga perlu gitu ya. Tampilan itu perlu teman-teman, seperti itu. Nah, oke. Jadi yang terpenting adalah asal-usul bibit ya, kemudian sentuhan perawatan sudah sih ya, terkait sinar matahari, nutrisi air, nutrisi entah itu pupuk dan sebagainya, pemangkasan. Nah,
Seperti itu teman-teman, sehingga hasilnya bisa seperti ini. Tapi tetap asal muasalnya adalah bibit, gitu aja sih. Oke, salam tabu lampot dari kami Kebun Zuhdan di Gandarum Residen 2 nomor 1, Kampung Rawa Atuk, Desa Cibening, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi. Nomor WA serta alamat kami ada di deskripsi channel. Terima kasih.